Halo teman-teman, masih bersama saya Ricky, dan di video kali ini kita bakal lanjut belajar seputar CodeIgniter. Jika di video sebelumnya kita sudah berhasil menginstal CodeIgniter sampai di halaman utama, yaitu di Welcome to CodeIgniter, di video kali ini kita akan berusaha menampilkan sebuah database yang ada di phpMyAdmin dengan CodeIgniter. Nah, langkah pertama, mari kita buat sebuah database baru dari phpMyAdmin dengan nama db toko. Kemudian kita buat nama tabelnya itu tabel barang. Oke, silahkan di go. Kita butuh nama fieldnya ID, integer, dan kita aktifkan nih AI-nya. Dia biar memberikan nomor secara otomatis. Di sini kita buat nama. Oke, panjangnya 25, kemudian jenis. Tipe datanya juga varchar dengan panjang juga 25 saja. Kemudian di sini harga. Untuk harga silahkan gunakan tipe data yang nih. Kemudian kita simpan. Kita sudah berhasil membuat database dan sebuah tabel dengan nama tabel barang. Sekarang kita coba untuk menambahkan sebuah record. ID-nya kosongnya saja. Di namanya kita buat namanya kecap. Kemudian jenisnya makanan, harganya 500. Di go. Oke, kita sudah berhasil membuat database, membuat tabel, dan mengisinya dengan sebuah record. Nah, sekarang tujuan kita adalah menampilkan record ini ke dalam CodeIgniter. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus atur konfigurasinya terlebih dahulu. Mulai dari config, di bagian base URL, kita kopikan saja ini URL kita, kemudian kita hapus ini. Indeks PHP dapat kita hapus. Kemudian kita harus membuat sebuah file baru. Kita bisa cek di user guide-nya. Untuk menghilangkan index.php-nya. Apa namanya ya? Di sini namanya index spec. Oke, kita cari dia CodeIgniter URL. Oke, index spec. Nah, silahkan copy yang sebelah sini. Kita akan simpan menjadi htaccess. Kita buat sebuah file baru terlebih dahulu di bagian sini, di luar dari di bagian folder pertama belajar CI. Kita klik di sini, new file, htaccess. Oke, kita save, kemudian kita kopikan coding yang di sebelah sini, kita save. Nah, jika sudah seperti ini, maka tulisan index.php-nya bakalan tidak nampil lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan aktifkan autoload. Di autoload kita perlu library database. Oke, kita simpan. Nah, sekarang kita akan konfigurasi database-nya. Silakan isi username-nya sebagai root jika kalian menggunakan XAMPP di Windows, dan password-nya dikosongkan. Database-nya kita bisa buat db toko, sama dengan database yang kita buat. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil konfigurasi URL, autoload untuk mengaktifkan database-nya dan mengkonfigurasi database-nya. Nah, kita lanjut membuat sebuah controller baru. Di sini kita buat new file. Kita buat namanya terlebih dahulu data. Kita save. Jangan lupa extension.php. Oke. Di sini saya sudah menggunakan extension, jadi lebih mudah membuat sebuah controller.
teman-teman bisa install extension di Sublime di komputer yang menggunakan Sublime ataupun di Visual Studio Code. Salah, bukan construct. Controller. Oke. Sebagai contoh terlebih dahulu, kita hanya akan menampilkan tampilan ini data. Nah, ketika kita sudah berhasil membuat ini, dan ketika user mengakses nama controller kita, maka dia akan menampilkan sebuah pesan, ini data. Nah, jika kita buat sebuah function baru lagi di bawahnya, public function hello meja, kita buat sini echo ini data meja. Oke. Kita tambahkan slash kemudian meja. Maka dia menampilkan ini data meja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah nama dari controller, dan yang setelah nama controller ini adalah nama dari function. Kenapa yang index nggak ada tulisannya di sini? Iya, nggak perlu. Untuk yang index, dia itu kan file yang pertama kali di-load di controllernya, jadi nggak perlu ditambahkan tulisan index di slash setelah data. Nah, tidak perlu ditambahkan index. Nah, walaupun tetap hasilnya sama, namun cukup dengan seperti ini saja sudah tampil dia. Oke, kita lanjut. Kita bakalan tampilkan sebuah database. Oke, sekarang kita coba untuk nge-load view yang telah kita buat. Load view. Di bagian sini kita isi dengan nama view kita. Nama view-nya adalah data. Tidak perlu tambahkan .php-nya. Kita akan coba refresh bagian sini. Nah, ini database-nya. Sesuai dengan apa yang ada di view, bukan? Ini database-nya. Oke, berarti kita sudah berhasil membuat view dan mengaktifkannya melalui controller. Nah, sekarang kita akan mengambil database. Caranya kita buat sdata sama dengan dbget. Dia nge-get dari tabel apa? Karena kita tadi udah buat dengan nama tabel barang, kita akan buat di sini yaitu tabel barang, tbl barang. Nah, ini kita hapus saja. Oke, untuk memastikan apakah kita berhasil atau enggak, kita harus pardam dulu. Pardam sdata. Kemudian kita matikan D, biar dia view-nya nggak nampil. Dia hanya memproses dari sdata sampai ke pardam. Oke, kita refresh. Nah, sini nampil nih, tapi masih nggak jelas nih apa tulisannya nih. Connection error, null error, entah apa. Nah, sekarang kita harus buat dia itu ditampilkan dalam bentuk apa. Dia itu ditampilkan dalam bentuk array. Jadi kita tambahkan di sebelah sini result. Oke. Nah, sekarang kita bakalan tampilkan dia. Nah, sekarang udah nampil nih array 1 dengan nama database kita, nama dari isi dari database kita. Oke. Kita lanjut, bagaimana lagi kita akan menarik data ini ke bagian view. Caranya juga cukup gampang, teman-teman. Ini kita hapus karena kita sudah pastikan dia sudah nampil. Di bagian sdata, kita bisa buat seperti ini. Kita buat sini namanya database aja deh, database atau barang. Oke. Sekarang kita panggil dia sdata. Nah, si nama barang ini bakalan kita forange di bagian view. Sekarang kita simpan saja. Sekarang kita ke view di data. Kita buat sebuah tabel trtd. Ada berapa field tadi kita sesuaikan, ada 4. Kita buat lagi sini sampai 3 lagi. 3 lagi.
satu lagi. Oke, di sini kita buat no. Sini kita buat nama. Sini kita buat jenis. Kemudian di bawahnya kita buat harga. Kita buat lagi TR untuk TH-nya. TH. Kita buat lagi TH. Kita buat lagi TH. Kita buat lagi TH. Jadi nanti isinya itu ada di sini. Sebagai contoh kita buat 1, 1, 1, dan 1. Kita set terlebih dahulu. Apakah kita berhasil membuat tabel? Nah, kita berhasil membuat tabel, tapi belum ada bordernya. Kita tambahi bordernya. Border sama dengan 1. Oke, kita juga udah berhasil membuat tabelnya. Sekarang kita tinggal forange data tersebut biar ditampilkan di bawah ini. Caranya, tambahkan PHP. Yes, forange. Oke. Di bagian sini kita bisa di cut. Kemudian kita buat di sini echo. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita buat namanya nama dari si ini, nama barang. Taruh di sini. Kemudian di sini kita buat i. Value ini kita hapus saja. Nah, di bagian sini kita bisa buat seperti ini. S i. Habis itu dia mau ngambil dari apa? Nama filenya apa? Di sini no. Oke. Kemudian satu lagi kita buat S I. Dia ngambil dari mana? Dari nama. Nama fieldnya kan si nama nih di sini. Nama fieldnya ada ID, nama dan jenis, bukan no ya. ID. ID, nama. Kita copy aja. Kita copy juga di bawahnya. Jenis dan harga. Oke, sampai di sini kita akan tes nge-view. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Kita sudah menampilkan database-nya. Yang pertama itu ada kecap, jenisnya makanan, dan harganya 500. Di sini kita bisa tambahkan, di harga kita bisa tambahkan seperti ini. Biar dia ada tulisan RP-nya. Ups, kok nggak nyimpan? Oke, ini dia. Sekarang kita sudah berhasil membuat database dan sudah berhasil menampilkannya dengan kode Igniter. Kita akan coba menambahkan satu record lagi. Yang kedua namanya ini garam. Jenisnya juga makanan. Kemudian harganya 500 juga. Oke, udah ada 2 record. Dan di sini juga bakalan tampil 2 record. Tara. Jadi begitu aja dulu video tutorial kali ini. Buat teman-teman yang belum like dan subscribe channel ini, silahkan di subscribe karena kedepannya bakalan banyak tutorial dan informasi menarik seputar teknologi yang bakal kita bagikan di sini. See you next video.